I wear my silence like a weapon. Every word could break the spell. You know, there I've are been only running these from the things you want in daylight. life, 'Cause in the dark I know and myself. it's so hard to Every find heartbeat's a someone who confession. Pernah nggak sih ketemu si dia yang klik banget? Ngobrol ngalir, ketawa bareng, semuanya terasa effortless. Kayak kesambar petir, hati lu bergetar, dan lu mikir, wah ini dia nih, the one. Tapi tiba-tiba hilang begitu aja. No text, no call, no penjelasan. Kayak semua momen indah itu cuma mimpi singkat. Awalnya lu mikir, dia serius nggak sih? Tapi gimana kalau ternyata dia ghosting bukan karena nggak peduli, tapi karena dia takut peduli terlalu dalam. Hari ini aku mau cerita tentang Sadie Rhodes, karakter yang diperanin Ana de Armas di film Ghosted. Dan gimana dia jadi cermin buat kebanyakan dari kita, cewek atau cowok, yang kelihatannya kuat banget, tapi sebenarnya cuman lagi berusaha bertahan, biar nggak patah lagi. Coba jujur ya, berapa kali lo bilang, "Gak apa-apa, aku kuat kok." Padahal dalam hati lo lagi berantakan. Atau lo pernah ghosting orang bukan karena lo gak suka, tapi karena semuanya terasa terlalu nyata dan lo panik. Atau mungkin lo selalu sibuk, selalu gak ada waktu buat cinta, padahal sebenarnya lo cuma takut buat buka hati lagi. Kalau iya, lo gak sendirian. Dan kisah Sadie mungkin bakal bantu lo ngerti kenapa kita sering banget lari dari hal yang paling kita mau. CIA. Sadie itu keren bang. Agen CIA, cantik, tangguh, jenius, mandiri, literally cewek independent goals. Tapi di balik semua itu ada ketakutan besar. Takut butuh orang lain. Mari kita selami lebih dalam. Siapa Sadie? Pertama, Sadie ini hyper independence. Otaknya selalu bilang, aku bisa sendiri kok. Sadie udah terbiasa ngelakuin semuanya sendiri. Dia nggak minta tolong. Dia nggak mau kelihatan lemah. Dan banyak dari kita kayak gitu juga kan? Kita bangga bisa survive sendirian. Tapi di sisi lain, capek banget karena nggak pernah ngerasa aman buat bersandar. You know, and then after she died, I found the army, you know, somewhere where I could put my focus. And then the agency, because they gave me purpose. Our struggles make us stronger, right? Guys, ada bedanya antara aku bisa ngurus diri sendiri dengan aku harus ngurus diri sendiri. Karena aku nggak bisa percaya siapapun untuk ada buat aku. Gue punya teman, namanya Maya. Masih kuliah tapi udah sambil kerja. Pintar dan selalu kelihatan kuat. Cewek mandiri di kampus dan andalan orang tua di rumah. Selalu jadi tempat curhat orang lain. Pokoknya, Maya adalah cewek idaman para cowok sekampus. Anehnya, aku nggak pernah lihat dia deket sama cowok. Suatu hari dia nangis dan bilang, aku nggak kuat, aku pengen punya sandaran, tapi aku takut. Dan kalimat itu nyentak banget. Karena kadang jadi kuat terus justru bikin kita lupa cara minta tolong. Kita lupa kalau manusia tuh bukan harus selalu jadi pahlawan. Sadie ghosting call bukan karena dia nggak peduli. Dia ghosting karena caring itu menakutkan. Apalagi buat orang yang udah lama sendiri dan nggak pernah bergantung sama orang lain. Kedua, Sadie adalah avoidant attachment person. Dia selalu lari ketika hubungan sudah terlalu dekat. Setelah seharian kencan sempurna sama Cole, Sadie langsung run. Karena buat orang yang punya luka lama, terlalu bahagia itu malah bikin cemas. Mereka takut kehilangan sebelum sempat memiliki. Takut disakiti sebelum sempat dicintai. Mungkin lo juga pernah ngerasain, di awal excited banget, tapi pas hubungan mulai serius, tiba-tiba lo ngerasa pengen mundur. Lo bukan jahat, lo cuma takut. Dan otak lo cuma pengen satu hal, selamat. Sadie pengen deket, tapi juga pengen aman. Dan kadang dua hal itu gak bisa berjalan bareng. Kalau dipikir-pikir,
Banyak banget dari kita kayak Sadie. Di luar kelihatan fine, padahal di dalam hati lagi berantem sama diri sendiri. Kadang kita pakai kerjaan, kesibukan, atau scroll TikTok berjam-jam buat nggak ngerasa sepi. Kita pura-pura sibuk supaya nggak harus jujur kalau sebenarnya kita pengen banget disayang. Tapi nggak tahu gimana caranya biar nggak disakiti lagi. Berikutnya, Sadie ini adalah master of compartmentalization dan memiliki control freak. Sadie punya dua versi diri, versi agent yang kuat dan dingin, dan versi woman yang hangat dan pengen dicintai. Masalahnya, dia nggak tahu mana yang asli. Dan jujur aja, banyak dari kita juga hidup kayak gitu. Di IG kita happy, di LinkedIn kita keren, tapi ketika di tempat tidur tengah malam, kita cuma pengen dipeluk. Kita terlalu banyak main peran, sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Sadie juga control freak. Dia selalu mengendalikan sesuatu, termasuk orang-orang di sekitarnya. Karena di dunia yang nggak pasti ini, kontrol itu bikin dia ngerasa aman. Dia nggak sadar kalau kebutuhan buat ngatur semuanya itu datangnya dari kecemasan, bukan kekuatan. Shut up. Can we get back to business? Is that my money? Cash. And until I get it, he doesn't leave my side. Dan lo tahu, apa hal yang paling nggak bisa dikontrol? Cinta. Cinta itu chaos. Dan buat orang kayak Sadie, itu menakutkan banget. Di sisi lain, Sadie ini tipe protector archetype. Dia sering mengorbankan dirinya untuk melindungi orang lain. Sadie pikir dia ghosting Cole demi melindunginya. Kalau aku jauh, dia aman. Tapi, kadang alasan melindungi orang lain itu cuma topeng. Kita sebenarnya lagi melindungi diri sendiri dari kemungkinan ditolak, dari rasa nggak cukup, dari luka lama. Kita bilang, aku nggak mau nyakitin dia, padahal yang kita takuti adalah dia melihat sisi gelapnya kita dan memutuskan untuk pergi. Tapi yang kau lakukan beda, dia nggak kabur. Dia tetap ada untuk Sadie. I'm going to London. Yeah, that is amazing, mate. I mean, I have my confidence. 5,000 miles to surprise a girl who you've only met once. I mean, that is the epitome of romance. No. Cole. It's too dangerous. Protecting the people you love is never a mistake. Maybe one day you'll care enough about someone to understand. Dan buat Sadie, itu pertama kalinya seseorang ngomong lewat tindakannya. Lo nggak harus sempurna dulu buat dicintai. Sadie akhirnya belajar sesuatu yang sederhana tapi dalam banget. Bahwa menjadi kuat bukan berarti nggak butuh orang dan harus sendiri. Bahwa nggak apa-apa buat takut, asal lo tetap berani buat mencoba. Cinta nggak datang buat menyelamatkan kita, tapi buat ngajarin kita kalau membuka diri itu bukan kelemahan. Itu keberanian. Jadi kalau lo ngerasa relate sama Sadie, yang selalu kuat, selalu sibuk, selalu nutupin luka dengan tawa, aku cuma mau bilang, lo nggak aneh kok, lo nggak gagal. Lo cuma manusia yang pernah terluka dan lagi belajar percaya lagi. Dan itu normal. Jangan biarkan ketakutan bikin lo kehilangan koneksi yang lo butuhin. Jangan jadikan kata kuat sebagai alasan buat nggak ngebuka diri. Karena kekuatan sejati bukan berarti nggak butuh siapa-siapa. Kekuatan sejati adalah berani bilang, aku butuh kamu. Aku capek, tapi aku masih mau percaya. Dan percaya deh, orang yang tepat gak akan kabur. Mereka akan tetap berdiri di depanmu dan nunjukin bahwa lo memang layak untuk diperjuangkan. Kalau cerita ini nyentuh lo, tulis di kolom komentar ya, kapan terakhir kali lo pura-pura kuat. Karena mungkin dari situ, kita semua bisa mulai belajar. Kalau ternyata gak apa-apa kok buat gak selalu kuat. Oh iya, kalau kamu punya bintang kesayangan yang ingin dibahas karakternya, tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.